Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Wong tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta wae jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga, tunda-tunda. Itu ngeri lagi itu. 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali, itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Syariah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Tiap malam dia beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrok kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhian. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Sepekehnya Nabi Ibrahim adalah, kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat, berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu Tuhan memu'alamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu nyuwun sewu, satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyuwun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur. Zada khusyuan, zada jalan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfirullahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilka zaman atau fi dzalika zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal 1 yu'adzib, itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai.
Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina insya'a au yatub. Ini cocok tidak cocok, potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya insya'a au yatub. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca hanya khusuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang nginjek pasti salah enggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca misalnya baca Quran walillahi mulkus samawati wal ardh ya sudah ya suruh liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita ya ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Enggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi, mbah saya dari bapak itu wali mas. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa aqridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak sudah wali dulu karena sudah senang harta balik. Jadi kayaknya keren kita di bang wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta, kayaknya kita lebih lawali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Malam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar, semuanya di meja. Tambah kaget. Ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Atak jabu min hadza." Kamu kagum dengan ini, merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik. Tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan. Berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Haram. Suasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Seorang lagi-lagi itu akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro.
itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Sa'roni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya ndak? Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar salat atau syukur, bar zuhur atau syukur berasa. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat. Sudah di situ al-imanul kubra, orang itu soleh semua. Nah, saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubra. Jadi di situ hidup itu enak semua.